وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal, dan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai pendapat yang paling sahih di antara para ulama rahimahumullah taala. Karena itulah kebiasaan para ulama pada bulan Rabiul Awal mereka membahas tentang sirah dan biografi dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kitab yang terkenal tentang biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kitab ini berisi 400 hadis. Kemudian saya ringkas menjadi 40 hadis. Maka saya kasih judul Al-Arba'un Asy-Syama'iliyah atau Arba'in Syama'il. Dan Arba'in Syama'il ini sudah kita bahas kemarin di Masjid Amanah sampai pada beberapa hadis. Maka kita lanjutkan sekarang yaitu pada bab yang ke-28. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين باب صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم tentang berguraunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga bergurau, hanya beliau tidak berlebih-lebihan di dalam bergurau. Dan beliau kalau bergurau itu selalu jujur di dalam bicaranya. Tidak seperti sebagian orang yang kalau bergurau itu berlebihan atau berbohong. Ini tidak boleh. Bergurau berlebihan bisa menyebabkan percekcokan. Bergurau dengan bohong dosa besar, karena bohong adalah dosa besar. Seseorang panggil temannya, kemudian temannya menoleh, sementara sudah disiapkan di telinganya ini misalnya kayu atau apalah tusuk kuping, sehingga ketika temannya menoleh ini tusuk kupingnya masuk di kupingnya. Ini bahaya begini. Ini bergurau yang tidak benar seperti ini. Rasulullah tidak begitu cara bergurau. Mari kita lihat bagaimana beliau bergurau. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda kepada Anas, ya dzal udhunain, wahai orang yang punya dua telinga. Qala Mahmud, berkata Mahmud. Qala Abu Usamah, berkata Abu Usamah, yakni yumazih, yaitu Nabi mengajak bergurau kepada Anas bin Malik sehingga memanggil dengan nama dzal udhunain, orang yang punya dua telinga. Memang semua orang punya dua telinga. Ini bukan sesuatu yang bohong. Ini sesuatu yang benar. Rasulullah didatangi seorang wanita tua. Ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Maka Nabi mengatakan, di surga tidak ada orang tua seperti engkau. Nah, ini maksud beliau bergurau. Karena memang semua yang masuk surga itu nanti akan menjadi usia 33. Baik dia waktu mati usia 20, atau waktu mati usia 50, atau waktu mati usia 100. Nah, begitu masuk surga oleh Allah diubah usianya menjadi 33. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Maka itu bergurau Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi bergurau yang tidak bohong. Bab 29, bab sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ucapan Nabi fi syi'ri, di dalam syair. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qila laha, ditanyakan kepada Aisyah, hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kebiasaan Nabi yatamatsalu bi syai'in min asy-syi'ri, menirukan sebagian ucapan syair? Qalat Aisyah menjawab, kana yatamatsalu bi syi'ri bin Rawahah, beliau sering menggunakan syairnya, menirukan syairnya Abdullah bin Rawahah.
Wa yatamassal biqaulih, yaitu mengucapkan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwadi. Hadis ini menunjukkan bahwa bersyair itu tidak apa-apa. Karena Rasulullah kadang-kadang meniru ucapannya penyair. Salah satu sahabat Nabi yang ahli syair ini namanya Abdullah bin Rawahah. Siapa dia? Dia sahabat Nabi yang sangat kuat ibadahnya. Pernah dalam satu perjalanan safar panas sekali, seperti hari-hari ini sangat panas ya. Itu yang puasa cuma 2 orang, Rasulullah sama Abdullah bin Rawahah. Yang lain-lainnya kelengar dalam safar tadi sehingga semuanya tidak ada yang puasa. Nah, inilah profilnya Abdullah bin Rawahah. Ternyata dia seorang ahli syair. Maka bersyair nggak ada masalah. Memang Rasulullah itu bukan ahli syair, tidak pantas bagi Nabi Muhammad SAW untuk menjadi ahli syair, karena nanti akan diejek oleh orang-orang kafir bahwa Qur'annya ini merupakan syair buatan beliau. Wa ma yanbaghi lah. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 211. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. Yang pas ini ya. Surat Yasin ayat 69. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. Dan kami tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad syair. Dan tidaklah syair itu pantas bagi Nabi Muhammad SAW. In huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Nabi Muhammad hanya membacakan peringatan dan Quran yang nyata. Maka syair tidak pernah diucapkan oleh Nabi dari dirinya sendiri. Beliau hanya menirukan saja. Kalaupun ada ungkapan syair muncul dari mulut Nabi, itu hanya sesekali yang tidak menyebabkan beliau jadi ahli syair, tidak. Ahli syair dengan orang yang sesekali bersyair itu berbeda. Seperti penjahit dengan orang yang sesekali menjahit, itu berbeda. Saya menjahit bisa, tapi ya sesekali saja untuk tempat-tempat yang lubang misalnya dijahit. Tapi kalau membuat baju tidak bisa. Yang bisa membuat baju siapa? Penyair. Penjahit. Nah, maka Rasulullah juga begitu. Suruh membuat syair, nggak bisa. Beliau bukan penyair. Beliau sesekali bersyair, bisa. 1 kalimat, 2 kalimat. Tapi kalau lama, panjang, nggak bisa. Nih. Maka apa yang beliau ucapkan itu memang kadang-kadang berupa syair, tapi beliau sama sekali bukan penyair. Misalnya, Nabi pernah mengatakan, Ana nabiyyu la kadzib, ana Abdul Muttalib. Nah, ini kan ucapannya seperti syair, Pak. Karena belakangnya sama be. Ana nabiyyu la kadzib. Saya adalah nabi yang tidak palsu. Ana ibnu Abdul Muttalib. Saya nih cucunya Abdul Muttalib. Ini bagian akhirnya sama, berarti syairnya. Tapi ya cuma sekali itu Nabi SAW ngomong begini, maka bukan penyair. Sebagaimana orang yang menjahit sekali, bukan penjahit. Hadis yang ke-30, babu naumi Rasulullah SAW, tidurnya Rasulullah SAW. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu. Anna Nabiya SAW kana idza akhadha majja'ah. Apabila Nabi sudah berada di tempat tidur, wada'a kaffahul yumna, beliau taruh telapak tangan kanan, tahta khaddihil aiman, di bawah pipi kanan, wa qala, mengucapkan doa, Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadak, wahai Rabbku, jagalah aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ini hadis menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, disunnahkan tidur miring. Miringnya kanan, bukan miring kiri. Kalau miring kiri bagaimana? Ya tidak haram, tetapi kurang utama. Sehingga kalau kita bisa tidur miring kanan, lebih bagus daripada telentang atau daripada miring kiri atau daripada tengkurap. Kalau tengkurap bagaimana? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidur tengkurap itu makruh karena dilarang oleh Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan tidur tengkurap itu mubah karena hadis yang melarang tidak sahih. Saya dulu mengikuti pendapat yang mengatakan makruh, sehingga nggak pernah tidur tengkurap. Bahkan kalau ada orang tidur tengkurap, saya bangunkan, bangun. Tidur jangan tengkurap, dilarang Nabi. Tapi setelah itu ngaji bersama Syekh Mustafa Al-Adawi, ahli hadis dari Mesir, beliau katakan hadisnya tidak sahih.
dijelaskan ini sebab ketidaksahihnya karena ada cacatnya yang tidak tampak, cacatnya hadis tadi. Maka menyebabkan hadisnya nggak bisa dijadikan dalil, sehingga tidur tengkurap boleh menurut beliau. Nah, silahkan panjenengan ikut pendapat yang mana. Pendapat makruh berarti jangan tengkurap, pendapat mubah berarti silahkan tengkurap, tapi tetap saja tidur miring kanan lebih utama. Kalau kita tidur miring kanan niatannya mengikuti Nabi, maka tidur kita berpahala. Kenapa Nabi tidurnya miring kanan? Supaya tidak terlalu terlelap dalam tidurnya, sehingga bisa sholat tahajud. Jadi beliau tidur pun persiapan untuk tahajud. Dan ini juga sunnah yang kedua. Marilah kalau tidur diniatkan untuk tahajud. Nah, Nabi karena sudah ada niatan tahajud, beliau menerapkan tidur miring kanan supaya tidurnya tidak terlelap. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan disunnahkan membaca doa sebelum tidur. Doanya adalah Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Dan doa ini ternyata dibaca juga oleh Nabi setelah selesai sholat. Maka ini dalil bahwasanya orang yang sholat setelah wiridan kemudian membaca doa boleh. Dikatakan oleh Bara'. Ya. Kalau yang ini tadi Bara' kan sama Bara'. Ya. Dia mengatakan kunna adalah kami jika sholat di belakang Nabi SAW, kami senang berada di kanan beliau. Beliau membaca menghadapkan wajah kepada kami. Fasami itu. Lalu saya mendengar Nabi mengucapkan, Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadaka. Boleh juga dibaca yauma tajma'u ibadaka. Maka doa ini dibaca 2 kali dalam sehari. Dibaca setelah salat, salatnya 5 waktu, boleh dibaca setiap salat. Kemudian yang kedua dibaca sebelum tidur. Dan hadis ini menunjukkan adanya siksa di neraka. Azabaka yauma tab'atsu ibadak, itu siksa neraka. Maka Rasulullah SAW sebelum tidur mengingat kondisi akhirat. Kenapa beliau mengingat kondisi akhirat sebelum tidur? Karena manusia tidur itu hakikatnya dia mati, hanya matinya tidak sempurna. Allah sudah ambil nyawanya. Nanti kalau dia saatnya mati, maka nyawa yang sudah diambil oleh Allah enggak dikembalikan. Tapi kalau dia belum saatnya mati, maka nyawanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa hidup kembali. Dan penjelasan saya ini bisa ditemukan di dalam surah Az-Zumar. Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan manusia 2 macam. Yang pertama, yang betul-betul sudah tiba waktu matinya, maka diambil nyawanya, enggak dikembalikan. Tapi wallati lam tamut fi manamiha, yang belum tiba saat kematiannya diwafatkan oleh Allah pada saat tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra. Yang sudah ditetapkan mati, maka nyawanya diambil oleh Allah, dipegang. Yang belum ditetapkan mati, maka nyawanya dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan an-naumu akhul mauti. Tidur itu saudaranya mati. Kenapa disebut saudaranya mati? Karena mati tapi tidak sempurna matinya. Tapi sudah seperti orang mati. Orang mati kita ajak bicara, enggak dengar, Pak. Orang tidur juga begitu, diajak bicara, tidak dengar. Dia bangun kaget ketika ada suara yang sangat keras. Nah, itu aja bedanya dengan orang mati. Orang mati ada suara keras enggak bangun nih. Tapi orang tidur ada suara keras bisa bangun. Nah, inilah sunnah Nabi sebelum tidur, bisa kita terapkan malam ini juga. Karena pelajaran tentang sirah Nabi ini dibaca tujuannya untuk meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 31 ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ibadahnya Nabi. Anil Mughirah bin Syu'bah qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah salat maksudnya tahajud, hatta tafakhat qadamah, sampai menjadi abuh kedua telapak kakinya. Faqillahu, maka ditanya, atatakallaf hadza, kenapa engkau memaksakan begini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddam min dzambik, padahal dosamu semuanya yang lewat sudah diampuni. Wa ma ta'akhkhar, juga dosa yang belum datang.
Qala, Nabi menjawab, ala afala akunu abdan syakura? Apakah tidak sepantasnya saya menjadi hamba yang ahli bersyukur? Jadi Rasulullah mendahsyatkan salat tahajud itu karena mensyukuri nikmat Allah. Jadi justru gara-gara diampuni semua dosanya oleh Allah, ada jaminan ini nikmat yang terbesar. Maka Rasulullah mengimbangi dengan syukur. Bagaimana syukurnya? Dahsyat ibadah tahajudnya. Sampai melepuh atau sampai abuh kedua telapak kakinya. Ini belum pernah kita alami, Pak. Berdiri lama sampai abuh. Pernahkah kita seperti ini? Belum. Belum pernah sama sekali. Maka ini termasuk sunnah yang belum pernah kita lakukan. Seumur hidup kita, berdiri sampai abuh kaki kita karena lamanya berdiri sholat. Seberapa lama Nabi berdiri sholat kok sampai abuh? Dalam riwayat yang lain disebutkan rakaat pertama Baqarah katam, rakaat kedua Ali Imran katam, rakaat ketiga An-Nisa katam, rakaat keempat Al-An'am atau Al-Maidah katam. Rawinya ragu-ragu. Nah, ini sunnah seperti inilah yang belum pernah kita lakukan. Mungkin kita bisalah mengkatamkan Baqarah dalam satu rakaat. Mungkin, tapi nanti nunggu Ramadan. Gitu. Kemudian posisinya tidak berdiri, tapi dengan duduk. Kalau berdiri pasti nggak kuat kita. Baqarah satu rakaat. Baqarah 11 rakaat aja. Salam sudah banyak yang hilang jamaahnya. Apalagi satu rakaat Baqarah dikatamkan. Inilah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa cara bersyukur itu dengan ibadah. Bukan sebagaimana rata-rata orang yang mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mengadakan perlombaan-perlombaan. Itu bukan cara bersyukur yang benar. Mengadakan lomba itu boleh, tapi kalau niatannya untuk mensyukuri nikmat Allah, itu jelas tidak benar sama sekali. Engkau mensyukuri nikmat Allah, niatannya, ya jangan mengadakan lomba, tapi mengadakanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi sembako, nah itu termasuk ibadah. Ibadah muamalah namanya. Atau ibadah salat tahajud, ini ibadah mahdhah. Atau kita berpuasa, sebagaimana Nabi Musa berpuasa, Nabi Nuh berpuasa. Nabi Nuh berpuasa kenapa? Karena diselamatkan dari banjir. Nabi Musa berpuasa kenapa? Karena diselamatkan dari Laut Merah yang menenggelamkan Fir'aun dan semua bala tentaranya. Nah, itu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Mu'adzah qalat qultu li Aisyah akana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha? Apakah Nabi biasa salat duha? Qalat, kata Aisyah, na'am, ya. 4 raka'atin. Salat duhanya 4 rakaat. Wa yazidu masyaallah azza wa jalla. Kadang menambah terserah Allah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Nabi pun salat duha. Bagaimana hadis yang mengatakan Nabi tidak salat duha? Hadis itu maksudnya Nabi tidak salat duha setiap hari. Hadis ini maksudnya Nabi salat duha kadang-kadang. Jadi ada 2 hadis. Satu hadis mengatakan Nabi tidak salat duha. Satu hadis Nabi mengatakan Nabi salat duha. Nah, 2 hadis ini sama-sama sahihnya. Sehingga harus dikompromikan. Cara komprominya gimana? Nah, kita ambil jalan tengah. Yaitu salat duhanya kadang-kadang. Sehingga yang mengatakan tidak salat duha maksudnya tidak selalu. Yang mengatakan salat duha maksudnya kadang-kadang. Kenapa Rasulullah kadang-kadang salat duha? Kenapa tidak rutin? Kata Aisyah, Rasulullah sering meninggalkan amalan yang beliau sukai karena khawatir memberatkan umatnya. Karena para sahabat itu sangat cinta kepada Nabi. Sehingga kalau melihat Nabi salat duha setiap hari, mereka pasti ingin seperti Nabi. Nah, padahal mereka tidak mampu, akhirnya memberatkan. Nah, maka Rasulullah sengaja meninggalkan rutinan itu supaya tidak memberatkan. Maka untuk kita yang tidak ada kekhawatiran tersebut, mari kita salat duhanya setiap hari. Karena salat duha itu menggugurkan kewajiban bersyukur untuk ruas-ruas tulang-tulang yang ada pada tubuh kita ini yang berjumlah 360 ruas. Kemudian salat duha lebih bagusnya 4 rakaat. Kenapa? Karena kalau kita salat duhanya 4 rakaat, ini diberi jaminan oleh Allah akan dicukupi hari tersebut. Maka dicukupi agamanya oleh Allah, dicukupi rezekinya oleh Allah,
dicukupi keselamatannya oleh Allah, dicukupi kenyamanannya oleh Allah, dicukupi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnah Nabi juga yazidu, salat duhanya tambah, kadang lebih dari 4 rakaat. Lebih sampai berapa? Bebas silahkan. Ada seorang ulama salat duha dan salat malam, jadi 24 jam, itu totalnya 300 rakaat. Nah, kira-kira salat duhanya 150 rakaat, salat malamnya 150 rakaat. Berarti pas 300 rakaat. Dan itu tidak hanya satu orang, banyak ulama. Salah satunya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam. Dia salat duha setelah pengajian selesai sampai menjelang zuhur sekitar jam 11. Baru pulang ke rumah untuk istirahat, namanya tidur qailulah. Habis itu balik lagi ke masjid untuk sholat duhur, kemudian mengajar sampai asar. Nah, pekerjaan dia setelah mengajar pagi sampai duhur itu adalah sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi berapa rakaat itu? Wah, bisa 100 rakaat itu, Pak. Karena yang dibaca cuma surat Al-Falaq sama An-Nas. Rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas. Kenapa dia suka membaca 2 surat ini? Karena 2 surat ini surat perlindungan. Dan beliau hidup di tempat yang tidak aman. Mungkin seperti di Yaman, ya, tidak aman, banyak peperangan. Nah, supaya aman gimana? Salat duha 2 rakaat, Al-Falaq An-Nas. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab 32, babu saumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan kana yasumu hatta naqul qad sham. Nabi biasa puasa sampai kami mengatakan wah ini puasa terus. Wa yuftiru hatta naqul qad aftar. Kadang-kadang juga beliau berbuka terus sampai kami mengatakan ini beliau tidak akan berpuasa ini. Ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak itu puasa sunnah yang tanpa sebab. Pengen puasa, puasa terus. Jadi pas semangat puasa, puasa terus. Kemarin puasa, sekarang puasa, besok puasa, besoknya puasa lagi terus gitu. Tapi kadang-kadang juga pas tidak semangat puasa, maka tidak puasa. Sampai para sahabat mengira, wah ini sebulan ini Nabi nggak puasa ini. Tapi tetap saja ada hari yang Nabi puasa pada bulan tersebut. Karena hari, 1 bulan itu selalu Nabi melakukan puasa padanya, meskipun jumlahnya berbeda-beda. Inilah puasa sunnah mutlak. Kata Aisyah, tidak pernah Nabi puasa 1 bulan sempurna sejak datang ke Madinah, kecuali bulan Ramadan. Tapi dulu sebelum datang ke Madinah, mungkin ya Nabi pernah puasa 1 bulan sempurna sebelum ke Madinah. Tapi kalau sudah di Madinah tidak pernah. Karena puasa Ramadan diwajibkan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Bab 33, qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'la bin Mamlak bertanya kepada Ummi Salamah, ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaan Nabi. Ternyata dijelaskan oleh Ummi Salamah bacaan Nabi itu mufassaratan. Bacaannya itu diperjelas. Apa maksudnya diperjelas? Harfan, sekata-sekata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nggak begitu. Kalau ini kan satu kata nggak jelas, dengan kata berikutnya udah nyambung gabung. Nah, tapi ini per kata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas sekali. Inilah bacaan Nabi SAW, dan itulah bacaan Quran yang paling utama. Karena kita tartil perlahan-lahan membaca Quran sambil tadabbur sesuai sunnah Rasul SAW. Tapi kalau seseorang membaca dengan pelan-pelan malah tidak bisa tadabbur, malah pikirannya gerambiang kemana-mana, lebih baik dia membacanya lebih cepat. Apabila lebih cepat itu dia bisa tadabbur. Seperti kondisi saya merasa kalau bacaan terlalu perlahan-lahan malah nggak bisa tadabbur, Pak. Tapi kalau bacaannya agak cepat, maka otak ini ngikuti bacaan. Ini sedang membaca ayat ini bercerita tentang ayat ini, otaknya cepat ngikuti itu.
Tapi kalau bacaannya perlahan-lahan, malah tidak mengikuti, malah mikir masalah-masalah yang lain. Nah, kondisi seperti itu menyebabkan seseorang lebih bagus dia bacaannya agak dicepatkan. Karena tujuan baca Quran supaya untuk tadabbur, liyadabbaru ayatih, sebagaimana disebutkan dalam Quran. Bab 34. Bukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang tangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Abdullah bin Syikhir, seorang sahabat Nabi. Dia mengatakan, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat, wali jawfihi azizun, sementara dada beliau terisak, ka azizil mirjal minal buka. Dada beliau mengeluarkan suara seperti suaranya periuk ketika sedang memasak air mendidih. Minal buka, itu karena beliau menangis. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau membaca Quran itu saking khusyuknya sampai beliau menangis. Beliau juga mengatakan, syayyabatni Hud, yang menyebabkan saya beruban ini karena membaca surat Hud. Nah, surat Hud dibaca, diresapi, isinya ada perintah yang berat, isinya ada cerita-cerita yang mengerikan tentang umat terdahulu, menyebabkan mudah beruban. Kalau kita kan membaca ayat biasa aja kan, nah, karena kurang khusyuk memang kita. Nah, kalau Rasulullah sangatnya khusyuk sehingga sampai menangis. Dan menangisnya sampai terdengar oleh orang yang agak jauh. Karena di sini disebutkan ka'azizil mirjal, seperti suaranya periuk yang sedang menggelegak airnya ketika mendidih. Itu kan suaranya kenceng itu. Kita masak, airnya mendidih. Kita tidak berada di dapur, kita dari luar dapur pun mendengar suaranya. Nah, itulah tangis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tangisnya Nabi ini bukan tangis yang diada-adakan. Sehingga kalau kita memang tidak menangis, tidak usah pura-pura nangis. Pura-pura nangis ketika menjadi imam, ini malah tidak utama. Kenapa? Karena berarti tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma menampak-nampakkan saja bahwa saya juga bisa nangis. Enggak usah begitu. Kalau nangis silahkan nangis. Memang itu dari suara hati kemudian menjadi air mata. Tapi kalau dari hati tidak ada masalah apa-apa, kemudian kita pura-pura menangis, ini bukan menangis yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 35. Firasy Rasulillah, kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya kasur, Pak. Jangan dikira Nabi tidak punya kasur. Tapi lihat bagaimana kasurnya Nabi. Kata Aisyah, innama kana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kasurnya Nabi min adamin, dari kulit, haswuhu lifun, isinya adalah sabut dari korma, dari pohon korma. Jadi bukan kasur yang empuk, bukan. Karena kalau kasur yang empuk menyebabkan tidurnya terlelap sehingga tidak bisa tahajud dengan sempurna. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah pernah lemeknya itu dilipat dua. Biasanya dilipat satu. Maka Rasulullah sare. Kemudian bangunnya jadi terlambat. Tidak seperti biasanya. Maka Nabi bertanya, loh ini kasurnya diubah ya? Ya Rasulullah, kita lipat dua supaya lebih empuk. Maka beliau mengatakan, kembalikan seperti biasanya. Karena gara-gara diempukkan, saya tadi malam sholatnya jadi terlambat, tidak seperti biasanya. Nah, maka Rasulullah tetap memakai kasur, tetapi tidak kasur yang empuk. Beliau sengaja begitu, pertama, supaya tahajudnya bisa bangun di awal waktu. Yang kedua, karena beliau memang tidak mau hidup dalam kondisi bermewah-mewahan dengan dunia ini. 36. Tawadhu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tutruni, jangan berlebihan memuji saya, kama atratil nasara ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, saya hamba Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakan hamba Allah dan Rasul Allah. Ini tawaduknya Nabi SAW. Beliau tidak mengatakan ucapkanlah Sayyidina Rasulillah, ucapkanlah Habibina Rasulillah. Beliau enggak mengatakan begitu. Meskipun boleh kita mengatakan Sayyidina, enggak ada masalah, bagus, memuliakan Nabi bagus. Tapi yang diambil pelajaran di sini tawaduknya Nabi, sehingga beliau tidak mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, panggillah saya dengan Sayyidina.
selawatilah saya dengan sayyidina. Beliau nggak menyuruh begitu. Tapi boleh ya, kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kecuali dua, dalam adzan jangan ditambahkan sayyidina. Karena kalimat adzan itu sudah baku. Yang kedua, dalam sholat jangan ditambahkan sayyidina. Karena kalimat sholat itu sudah baku. Tapi di luar sholat silahkan membaca sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau diundang oleh siapapun, beliau datang. Meskipun hanya makanan yang sederhana, daging yang sangat sedikit, tapi beliau datang. Datang padahal yang mengundang adalah seorang budak. Datang padahal yang mengundang hanyalah orang miskin. Yang tentu saja orang miskin hidangannya tidak mewah, tapi beliau selalu datang. Kenapa? Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tawaduknya beliau yarkabul himar, berkendara dengan keledai. Kendaraan itu bertingkat-tingkat, ada yang mewah, ada yang sedang, ada yang rendah. Yang mewah itu onta merah, mahal. Yang sedang misalnya kuda tapi yang biasa. Yang rendah keledai. Nah, Rasulullah itu suka mengendarai keledai. Meskipun beliau juga punya onta, punya kuda, punya bighal, punya. Tapi kana yarkabul himar. Beliau biasa pakai keledai. Artinya beliau mengendarai kendaraan yang ada. Jadi tidak berlebihan, tidak memaksakan. Harus ini, harus itu, tidak. Yang ada apa? Ada. Jadi kalau sekarang ya, sepeda ontel atau motor atau mobil. Yang ada apalah? Yang ada ontel, ngontel. Yang ada motor, motor. Yang ada mobil, mobil. Jadi tidak berlebihan Nabi SAW. Tapi tawadhu, beliau sesuai apa yang ada. Tidak takalluf, tidak berlebihan. Baik dalam makan, baik dalam berpakaian, baik dalam berkendaraan. 37. Khuluqu Rasulillah, akhlak Nabi SAW. Amr bin As mengatakan, Rasulullah itu kalau bicara menghadapkan wajahnya dan ucapannya kepada siapapun yang diajak bicara, meskipun asyarril qaum, meskipun dia itu orang yang paling jelek. Kenapa? Yata'allafuhum bidzalik. Beliau melakukan itu supaya mereka jadi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Amr bin As, Nabi menghadapkan wajahnya dan ucapannya kepada saya sampai saya menyangka inilah saya orang yang paling utama di antara sahabat-sahabat Nabi. Buktinya Nabi kalau ngajak bicara saya, melihat saya dan memperhatikan saya. Maka berarti saya paling baik di hadapan Nabi. Kemudian dia mengetes, ya Rasulullah, ana khairun aw Abu Bakar. Yang lebih baik saya atau Abu Bakar? Karena orang-orang mengatakan, Pak, orang paling utama setelah Nabi itu Abu Bakar. Orang paling utama setelah Abu Bakar itu Umar. Orang paling utama setelah Umar itu Utsman. Tapi Amr bin As ini merasa Rasul ini kalau sama saya itu kelihatan perhatian. Berarti saya ini yang paling dicintai Nabi. Nah, maka dia ngetes, ya Rasulullah, Abu Bakar atau saya yang lebih utama sebenarnya? Maka Nabi mengatakan Abu Bakar. Maka dia bertanya lagi, ya Rasulullah, saya atau Umar yang lebih utama itu? Maka Nabi mengatakan Umar. Maka tambah lagi dia, ya Rasulullah, saya atau Utsman yang lebih utama? Nabi mengatakan Utsman. Nah, kata Amr bin As, tatkala saya bertanya kepada Nabi, fasadaqani, maka Nabi jujur karena beliau tidak pernah bohong memang. Sehingga kalau pertanyaannya memang mana lebih utama, saya atau Abu Bakar? Ya Nabi mengatakan Abu Bakar. Seandainya enggak ditanya, Nabi enggak pernah melebih-lebihkan. Nabi tidak pernah mengatakan saya lebih cinta Abu Bakar daripada kamu, enggak pernah begitu. Tapi sikap beliau kepada semua sahabat itu rata, sehingga hampir semua sahabat merasa inilah saya paling dicintai oleh Nabi. Akhirnya Amr bin As mengatakan, "Fala wadidtu anni lam akun sa'altuh." Alangkah inginnya dulu saya enggak bertanya macam-macam kayak gitu. Karena setelah ditanya baru tahu saya, ternyata saya di bawah semuanya daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak pernah berpaling dari Amr bin As sehingga melengos kepada Amr bin As, enggak pernah. Maka beliau memperhatikan betul semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka menganggap yang paling dicinta oleh beliau. Bab 38 tentang haya atau malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa malu itu adalah akhlaknya agama Islam. Sehingga orang tidak punya malu berarti Islamnya sudah lepas.
wanita berjalan keluar rumah tidak menutup aurat, nggak punya malu begitu. Nah, itu Islamnya udah lepas tuh. Maksudnya tidak punya Islam yang sempurna. Kalau punya Islam yang sempurna nggak akan begitu, dia pasti malu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia mengatakan, adalah Nabi SAW asyadda hayaan, lebih malu daripada Azra, gadis perawan fi khidriha yang dipingit. Wa kana idza kariha syai'an, kalau Nabi membenci sesuatu, arafnahu fi wajhi, kami tahu dari wajah Nabi. Artinya apa? Nabi malu untuk langsung negur, tapi dari wajahnya sudah kelihatan, wah Nabi nggak suka ini. Sehingga para sahabat sadar, wah kalau wajah Nabi begini, udah berarti ini Nabi nggak senang nih, jangan dilanjutkan. Kenapa Nabi tidak langsung menegur? Karena haya, karena malu. Nih. Kalaupun Nabi menegur, biasanya tidak langsung depan mata, tidak. Tapi Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, pernah ada sahabat Nabi itu datang ke majelis, rambutnya model-madul, Pak, nggak rapi. Nah, maka Nabi mengatakan, apakah orang itu tidak memiliki air untuk merapikan rambutnya? Ngomong kepada para sahabat. Beliau tidak langsung menegur, wahai orang yang rambutnya elek, sisirilah rambutmu dulu kalau mau datang ke majelis ini. Enggak begitu nih. Karena beliau punya malu nih. Sehingga apa? Tidak enak untuk menegur langsung begitu, tapi lewat sahabat-sahabat Nabi yang lain, sehingga sama-sama nyaman ya. Nabi nyaman pada orang tadi pun juga nyaman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bandingkan dengan sebagian imam yang sangat terkenal galak. Ada orang masuk masjid pantelengi, nganggo kaos langsung, saya nganggo kaos jiko bajune tinggo, sholat nganggo kaos rasopan kowe. Nah, bandingkan dengan seperti itu. Orang yang terkenal begitu, maka orang kalau tahu kondisinya seperti itu, pasti kapok masuk masjid itu lagi, Pak. Pasti sudah nanti kalau ada azan nggak akan datang masuk ke masjid itu lagi. Nah, udah hafal imamnya galak. Nah, Rasulullah SAW tidak seperti itu. Beliau lemah lembut dan beliau pemalu. Bab ke-39 tentang hijamah atau bekam Rasulullah SAW. Rasulullah ditanya tentang bekam. Yang ditanya Anas ya. Anas ditanya tentang bekam. Halal atau tidak? Upahnya bekam. Maka Anas mengatakan Rasulullah pernah dibekam oleh Abu Thaibah, ini seorang budak. Lalu Nabi menyuruh supaya Abu Thaibah dibayar 2 sok makanan. Kalau sekarang ya berarti beras, 2 sok beras. 1 sok 2,5 kilo. Ini berarti 5 kilo beras. Beras kalau 10.000 1 kilo berarti 50.000. Kalau sekarang 12.000 mungkin ya berarti 60.000. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna afdala ma tadawaitum bih al-hijamah. Obat yang paling bagus untuk berobat itu berupa bekam. Atau Nabi mengatakan, Inna min amsali dawaikum al-hijamah. Termasuk obat paling bagus adalah berbekam. Maka bekam ini untuk obat, Pak. Bukan untuk adat, tapi untuk obat. Sehingga kalau kita sehat walafiat ya nggak usah bekam. Beda ya dengan olahraga nih. Olahraga untuk adat. Setiap hari olahraga bagus. Tapi kalau setiap hari bekam atau setiap pekan bekam atau setiap bulan bekam padahal tidak ada perlunya karena tidak sakit, ini tidak cocok untuk orang Indonesia. Untuk orang Arab mungkin cocok. Kondisi mereka di padang pasir, makanan mereka daging-daging. Lah kita ini kondisinya bukan panas seperti orang Arab. Kemudian kita makanannya rata-rata sayuran nih. Maka para ulama ahli bekam, ahli tibbun nabawi mengatakan kondisi bekam orang Arab tidak sama dengan kondisi bekam non-Arab. Maka jangan dijadikan bekam ini sebagai adat padahal tidak ada perlunya bekam terus, nggak begitu. Tapi bekamnya karena berobat, karena di sini Nabi mengatakan tadawaitum, kalian berobat. Bab 40 tentang asma, nama-nama Nabi SAW. Rasulullah mengatakan inna li asma, saya punya 5 nama. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, artinya penghapus, karena menghapus kekafiran. Al-Hashir, artinya mengumpulkan, karena manusia dikumpulkan kepada Nabi SAW. Yang terakhir Al-Aqib, yaitu Nabi yang terakhir, yang tidak ada lagi Nabi setelahnya. Ada lagi nama yang lain Al-Muqaffi. Al-Muqaffi itu Nabi pamungkas.
Nabi yang di depannya adalah nabi-nabi yang lain. Kemudian selanjutnya tidak ada lagi nabi selain beliau. Nah, maka muqaffi ini sama dengan aqib. Bahkan nama Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh sebagian ulama, lahu alfu ismin. Nabi punya 1000 nama. Tapi nama Nabi yang 1000 itu sebenarnya bukan nama, tapi sifat-sifat beliau. Kalau nama ya 5 ini, karena inilah langsung dari sabda Nabi, saya punya 5 nama, Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Maka silakan nama-nama Nabi ini kita pakai untuk anak-anak kita, boleh, nggak ada masalah ya. Disebut nama Muhammad atau disebut Ahmad atau disebut Al-Mahi atau Al-Hashir atau Al-Aqib ya. Meskipun maknanya tetap berbeda. Al-Aqib untuk Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Al-Aqib untuk anak selain Nabi Muhammad SAW ya pasti maknanya berbeda. Masih ada beberapa bab lagi, bab 41 dan seterusnya, ada sampai 45. Tapi karena waktulah yang membatasi kita, maka kita cukupkan sampai di sini. Benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillah.